Kalau kita lihat hasil penelitiannya, variabelnya kan ada Iya, banyak gitu ya, Mbak, ya. betul. Tapi variabel besar yang paling berpengaruh sebetulnya adalah karena para anak dan para remaja ini terbiasa melihat orang merokok. Kita Oke. kalau yang di pendidikan ilmu perilaku itu melihat itu di dalam teori role model. Betul, role Jadi iya, jadi model. anak kecil itu dia Iya. menirukan orang di sekitarnya. Nah, itu kalau anak-anak. Hmm. Kalau remaja, faktor yang terbesar itu adalah karena teman sebaya. Jadi rokok elektrik ini tuh bahkan sampai detik ini pun mereka memberikan berbagai varian rasa yang tentunya itu juga menjadi menarik perhatian remaja tersebut. Dan mereka pun menganggap nih, kayaknya aku kalau nge-vape itu lebih aman nih daripada rokok biasa. Ada kemunculan produk atau kayak inovasi namanya itu nikotin gum. Jadi ini tuh inovasi ini tuh pengobatannya untuk ketergantungan tembakau jadi pada para pasien yang memang ingin berhenti merokok. Nah, justru ini malah kemunculan produk ini malah jadi inovasi, solusi ataupun alternatif bagi pasien tersebut atau justru malah jadi masalah baru apalagi di Indonesia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat. Selamat datang di podcast HPT, Health Promotion Talk, yang dimana Voice of Healthy Community. Jadi, kali ini kita bakal ngobrolin isu-isu yang menarik dan juga relevan terkait seputar kesehatan masyarakat yang tentunya dikemas secara santai dan juga tapi tetap berbobot. Oke? Perkenalkan, aku Kalista Naura Azahra, mahasiswa peminatan PKIP FKM UNER tahun 2025. Di sini saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi host pada podcast kali ini. Nah, kalian bisa nebak nggak? Kali ini tuh spesial banget loh podcastnya. Kira-kira apa coba? Nah, podcast kali ini adalah kita berkolaborasi dengan podcast dari Big Sweet dari BEM FKM UNER dari episode 5.4 yang dimana bincang isu terkini. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke topik yang bakal kita cari-cari nih. Kira-kira apa ya yang lagi hike-hike-nya dan tren-trennya di topiknya. Nah, topik yang kita ambil adalah generasi muda dan vape. Solusi atau masalah baru ya? Nah, kira-kira nih menurut kalian semua, kenapa sih topik ini tuh diambil? Padahal kan kayaknya ini udah dibahas terus-menerus dan apa ya? Sudah sering terjadi dan seperti itu. Nah, kenapa? Karena tren rokok ini ataupun vape itu khususnya di remaja di Indonesia itu semakin dikenal dan mereka semakin menyukai. Apalagi sekarang ada terobosan baru ya tadi rokok elektrik atau vape tadi sehingga remaja itu semakin kalau kalian tahu FOMO dan ingin mencoba hal baru tersebut. Tapi justru itu malah kok jadi terlihat seperti masalah baru ya. Nah, kita juga bisa tahu kalau ada nih datanya bahwasannya dari mulai data survei kesehatan Indonesia tahun 2023 bahwasannya sekitar 7,4% perokok aktif di Indonesia itu berada di usia umur 10 hingga 18 tahun. Jadi itu angka yang cukup mengkhawatirkan ya, apalagi sekarang kita lihat tren vape itu juga cukup tinggi. Nah, kita langsung aja nih, ada kedatangan narasumber yang kece dan keren nih. Kira-kira siapa nih? Oke, kita langsung aja oleh Ibu Dr. Sriwidati, SOS MSI. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Kalista, kabar baik. Thank you ya Oke. udah diundang di sini. Terima kasih Ibu, sangat ini. Oke, aku izin memperkenalkan ya terkait Ibu ini gimana. Jadi, Ibu Dr. Sriwidati ini atau bisa dipanggil siapa nih kira-kira? Biasanya dipanggil Bu Wiwit. Oke, Bu Wiwit ya. Oke, jadi Bu Wiwit ini adalah merupakan salah satu dosen dan juga ketua divisi dari promosi kesehatan di FKM UNER. Kemudian beliau sendiri itu punya track record nih dalam tobacco control yang dimana sejak tahun 2008 beliau ini tergabung di Tobacco Control Support Center atau TCSC Jawa Timur dan beliau juga aktif dalam memimpin penelitian serta ikut kesertaan dalam kampanye anti rokok
yang dimana menggunakan social marketing dan juga health communication. Dan yang terakhir, Ibu Sriwidat ini juga atau Bu Wiwit, ini itu juga memegang jabatan penting sebagai Ketua Erlangga Health Promotion Center atau AHPC, yang dimana beliau ini aktif dalam mendorong penerapan zero tolerance terhadap rokok di kampus dan juga penegakan kawasan tanpa rokok dengan sanksi administratif juga diikuti dengan edukasi kesehatan secara berkala. Oke. Ternyata relevan banget nih sama tema yang kita ambil kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke pertanyaan. Oke, Bu Wiwit, apakah siap? Ya, thank you perkenalannya Mbak Kalista, luar biasa kenalinya. Sangat lengkap ya, Bu. Sangat lengkap. Gitu. Oke. Ada satu yang kurang. Apa itu, Bu? Saya Ketua IAKMI Jawa Timur. Oh, maaf ya, kita lewatkan, tapi itu juga keren banget sih buat Bu Wiwit. Oke, kita langsung aja. Nah, langsung nih, kan kita tahu nih banyaknya remaja yang udah mulai nih merokok bahkan di usia 10 tahun ataupun di bawah itu pun banyak sudah. Nah, kira-kira nih menurut Ibu sendiri, apa sih faktor yang menyebabkan seseorang termasuk remaja ini tuh merokok kayak gitu? Iya. Jadi kalau kita lihat hasil penelitiannya, variabelnya kan ada banyak gitu ya Mbak ya. Betul. Tapi variabel besar yang paling berpengaruh sebetulnya adalah karena para anak dan para remaja ini terbiasa melihat orang merokok. Jadi di sekitarnya dia lihat loh, kok di depannya Betul. ayah saya merokok, Iya. di belakang saya kakek saya merokok, di Betul. kanan saya kakak saya, mas saya, cacak saya, kakang saya, abang saya kok merokok. Sebelah kiri saya, om saya merokok. Jadi si anak kecil ini dia kan berpikir bahwa merokok itu adalah satu hal yang wajar, satu hal yang biasa seperti orang minum air putih. Sehingga si anak ini akan merasa bahwa kalau begitu suatu saat aku juga akan merokok dan itu adalah perilaku yang wajar. Dia berpikir begitu. Betul. Dia berpikir kalau aku enggak ngerokok itu malah enggak wajar gitu loh. Kenapa enggak wajar? Karena Iya. orang sekitarku semua merokok. Kok Betul. aku sendiri tidak merokok? Kalau aku tidak merokok aku dianggap tidak sopan begitu ya. Nah, ini terjadi gitu. Ini terjadi ya karena anak kecil ini punya persepsi sendiri. Kita kalau yang di pendidikan ilmu perilaku itu melihat itu di dalam teori role model. Betul, role Jadi model. iya, jadi anak kecil itu dia menirukan orang di sekitarnya. Karena anak kecil ini kan dia waktu lahir ceprot itu ya putih bersih gitu toh. Betul. Jadi kan dia tidak tahu apa itu rokok Betul. gitu. Kalau dia kemudian merokok dan dia tahu itu ya itu pasti dia belajar dari orang di sekitarnya. Betul. Gitu. Nah, itu kalau anak-anak. Kalau remaja, faktor yang terbesar itu adalah karena teman sebaya. Oke. Jadi remaja itu kan mereka dalam masa pencarian jati diri. Betul. Terus ada kekhawatiran nanti kalau aku itu tidak merokok, aku akan ditinggalkan oleh teman-temanku. Oke. Ya, aku tuh dianggap tidak toleran gitu. Betul. Jadi ada faktor tekanan peer ya, Oh, iya. tekanan teman-teman sebaya. Nah, ini harus disadari oleh kita gitu loh. Betul. Variabel yang lain lagi gitu ya, iklan rokok itu luar biasa di Indonesia. Betul. Iklan rokok itu Indonesia mantap. ini satu-satunya negara di Asia Pasifik yang masih mengizinkan iklan rokok itu secara bebas. Betul. Kalau Tidak ada kita pergi ke negara sekitar kita, yang namanya iklan rokok itu sangat dibatasi ya. Iya. Bahkan berapa negara sudah nggak ada lah ya iklan rokok seperti di Singapura itu udah nggak ada. Berapa negara lain ada tapi sedikit ya, tidak sebebas di Indonesia. Nah, di dalam iklan rokok ini, karena Indonesia satu-satunya negara di Asia Pasifik yang masih mengizinkan iklan rokok dengan bebas, akhirnya semua marketer dunia yang hebat-hebat itu ya perginya ke Indonesia gitu. Jadilah sebuah iklan yang luar biasa. Iklan yang mempromosikan bahwa kalau merokok nanti kamu jadi kuat. Seperti kuda, wah, bisa melompati lautan, melompati gunung dan seterusnya, dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Aduh, wah, ini para itu? remaja langsung pengen yo, gimana supaya aku tuh bisa kayak kuda, melompati gunung. Padahal kalau kita lihat di iklan rokok itu mereka bisa melompati gunung, melompati lautan itu karena tidak merokok, kan tidak posisi merokok toh. Iya, tanpa rokok harusnya bisa itu sebenarnya. Nah, itu menjadi misleading ya. Kenapa? Karena ya seperti kita tahu bahwa iklan itu kan memang fungsinya itu mendorong orang untuk melakukan pembelian. Betul. Untuk orang ini mengkonsumsi. Nah, iklan ini juga memiliki pengaruh besar kepada para remaja, terutama yang belum merokok. Karena dia jadi pengen mencoba. Betul. Oh, kalau aku ngerokok
cewek-cewekku seneng ya mbak aku Iya, gitu. Jadi menarik dia mau perhatian. mencoba, terus pengen tahu, oh ternyata nikmat ya katanya gitu. Iya, Jadi betul. dia pengen mencoba. Atau iklan rokok ini juga untuk orang yang sudah merokok, tetapi untuk ganti brand, ganti merek Oh, betul dari merek A ke merek sekali. B gitu. Iya, Jadi kalau iklan rokok itu bukan untuk yang sudah merokok. di sini. Kenapa? Karena yang udah merokok itu tidak usah ada iklan, dia akan tetap merokok. Betul. Mengapa begitu? Karena addiction, faktor adiksi atau kecanduan. Addiction. Orang kalau sudah kecanduan ya Mbak Kalista ya, dia enggak usah Nggak usah. ada iklan. Iya, betul. Otomatis otaknya ini kan Langsung. dopaminnya itu hanya keluar kalau ada nikotin. Betul. Jadi untuk mengeluarkan dopamin ini otomatis dia akan mengkonsumsi nikotin. Nah, itu jadi sudah tidak butuh iklan. Sebenarnya. Iya, jadi iklan itu betul-betul ditujukan untuk yang yang belum belum merokok atau perokok pemula atau supaya orang ganti brand. Itu aja. Jadi ini menurut saya pemerintah harus memberikan perhatian khusus. Kalau iklan itu tujuannya kayak gitu. Iya, ternyata malah iklan ini malah menipu ya. Maksudnya kan harusnya tidak seperti itu ya. Bahkan di iklannya itu ada yang naik mobil, itu nggak merokok sama sekali, tapi ternyata itu tertuju untuk buat yang beli perokok dan sebagainya. Ya itulah Oke. pinternya marketing ya, Iya. membangun branding Iya. gitu. Iya. Oke, berarti tadi kayaknya dari Bu Wit sendiri udah menyebutkan ya kira-kira apa sih maksudnya lingkungan dari faktor penyebabnya tinggi perokok aktif di Indonesia, mulai dari yang anak-anak tadi, entah peran keluarga atau lingkungan di sekitarnya, karena mereka ada di posisi di usia mereka itu mencari role play yang mana yang benar, karena mereka masih mencari jati dirinya lah kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di remaja sendiri itu mungkin di teman sebaya karena mungkin nggak enak atau aku gengsi, aku pengen terlihat, karena di posisi itu di usia seperti itu aku pengen terlihat kece dan sebagainya. Jadi pasti ya mencoba lah. Oke, kita lanjut ke main point yang tadi temanya vape ya. Jadi rokok elektrik ini tuh bahkan sampai detik ini pun mereka memberikan berbagai varian rasa yang tentunya itu juga menjadi menarik perhatian remaja tersebut, dan mereka pun menganggap nih kayaknya aku kalau nge-vape itu lebih aman nih daripada rokok biasa. Nah, menurut Ibu nih gimana? Benar atau tidak kayak gitu? Iya, tentang vape ya. Mungkin sebelum ke sana, Iya. sebetulnya ada salah satu upaya ya. Betul. Salah satu upaya dari negara ya, dari pemerintah, dari para akademisi gitu ya, untuk mengurangi variabel tadi supaya anak-anak itu tidak terbiasa melihat orang merokok. Nah, gimana upayanya? Upayanya adalah kalau merokok itu jangan di dekat anak. Jangan di dekat remaja. Betul. Jadi kita atur nih tempatnya, Iya. gitu ya. Tidak boleh merokok sembarangan. Kalau merokok ada tempatnya yang Betul. khusus, gitu ya. Makanya sekarang di Indonesia kita terapkan yang namanya KTR, kawasan tanpa rokok. Jadi regulasi kita yang terbaru, Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dan diterjemahkan di dalam PP nomor 28 tahun 2024 mengharuskan 7 area itu supaya mengadakan KTR, membuat KTR di seluruh Indonesia. Ya, jadi ya tempat pendidikan, karena kan untuk mendidik masa merokok. Tempat kesehatan, kan cari sehat masuk merokok. Tempat anak bermain, itu isinya anak-anak, jangan merokok di situ gitu ya. Kemudian public transport itu kan kecil ya, cuma mobil gitu, kok satu ngerokok ya, podonya satu mobil itu merokok semua. Iya. Gitu ya. Kemudian tempat ibadah itu kudu untuk ibadah, jangan dipakai untuk merokok gitu. Kemudian tempat kerja dan tempat umum. Jadi itu sebetulnya upaya supaya si anak-anak, si remaja ini tidak terbiasa melihat orang merokok. Betul. Ya, tidak terbiasa sehingga dia tidak melihat itu sebagai perilaku yang biasa gitu loh. Ya, jadi sembunyi-sembunyi kalau mau merokok. Harusnya kayak gitu ya, tapi jadi norma sosial. Kayak orang kalau selingkuh itu kan dianggap tidak biasa. Jadi selingkuh sembunyi-sembunyi. Kalau selingkuh sudah di depan mata, ini berarti norma sosialnya sudah tidak menjaga itu gitu ya. Nah, merokok kita buat seperti itu. Jadi kalau yang mau merokok, para orang dewasa kan anak-anak harusnya kan tidak boleh melakukan pembelian rokok ya. Di bawah umur 18 itu harusnya tidak boleh. Nah, itu kalau yang mau merokok, dia tetap bisa merokok tapi di tempat khusus untuk merokok. Nah, ini sebetulnya upaya untuk menanggulangi masalah itu gitu. Nah,
Kemudian kalau berkaitan dengan vape, terkadang orang bilang ya, vape atau vape itu ya, orang bilang bahwa ini tuh upaya untuk berhenti merokok Iya. gitu ya. Tapi betulkah itu bisa membuat orang berhenti merokok? Kayaknya malah tambah lagi Malah gitu. tambah Nah, lagi, iya. ya. Kenapa begitu? Karena kita tahu cara kerja dari nikotin. Betul. Nikotin ini dia bekerja mempengaruhi otak gitu Mm-mm. ya. Jadi otak yang dari sononya sebetulnya pencipta kita, Tuhan itu ciptakan kalau kamu punya otak, kemudian ada kamu seneng, Iya. kamu menikmati sesuatu yang membahagiakan, otomatis dopamin keluar, hormon baik ya, Iya. dopamin keluar. Wah, saya makan rawon enak nih, dopaminnya keluar, otomatis. Dari Betul. sononya diciptakan begitu. Iya. Saya ketemu teman nih, sudah lama enggak ketemu, terus saya seneng, dopamin saya keluar. Itu dari sononya sebetulnya begitu. Iya. Tetapi begitu otak kita ini terkena nikotin, tiba-tiba cara kerja itu jadi berhenti. Jadi otak hanya mau kasih perintah untuk mengeluarkan dopamin kalau ada stimulan yang bernama nikotin. Jadi kalau nggak ada nikotin, nggak bisa seneng. Betul. Dopaminnya nggak bisa keluar, gitu Betul. loh. Sekalipun sudah makan rawon yang sangat enak, dopaminnya nggak keluar. Kenapa? Karena tidak ada stimulan Iya. yang bernama nikotin. Betul. Sehingga orang yang habis makan rawon enak ini tadi, dia biasanya ke kamar mandi, rokok di kamar mandi, Betul. baru dopaminnya keluar, baru dia ngerasain, oh enak Enaknya yo, rawon. ternyata ya rawon. Jadi terlambat. Iya. Terlambat dibanding kita orang normal yang kita itu enggak konsumsi Betul. nikotin gitu loh. Terus ketemu teman juga tidak bisa seneng. Kenapa? Iya. Karena dopaminnya tidak keluar. Kecuali ada stimulan yang bernama nikotin. Itu Betul. sebabnya ketika ketemu teman, tetap harus merokok. Supaya ada nikotin masuk di otak, ada stimulan, otaknya mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan dopamin. Jadi sebetulnya cara kerja dari adiksi itu seperti itu. Adiksi apapun ya, salah Iya. satunya adiksi nikotin itu. Oke. Sehingga ketika seseorang ini menggunakan vape, kemudian kalau di dalam vape-nya itu tidak ada kandungan nikotin, maka otak tetap tidak mau mengeluarkan dopamin. Oh, karena udah terstimulus itu Iya, tadi ya. karena stimulannya harus bernama nikotin. Jadi bisa kita pastikan bahwa semua vape pasti mengandung nikotin. Nah, tetapi vape ini gitu ya, ini justru semakin berbahaya. Betul. Kenapa begitu? Karena vape ini kan dia isi ulang. Dan Iya. isi ulangnya itu bentuknya adalah cair. Betul. Dan itu bisa diisi ulang di store, di toko-toko dimanapun, toko-toko kecil yang kita, yang negara, Betul. government itu enggak bisa mengawasi. Enggak bisa, gimana mau ngawasin toko-toko kecil sebanyak itu? Siapa petugasnya? Ya. Betul. Sehingga kalau itu isi ulangnya berupa liquid, maka bisa dicampurkan apapun, Betul. kita tidak tahu. Ya, itu Ya. ya. Jadi bisa dicampurkan yang tadi ya, biasa kan dibilang rasa anggur, rasa stroberi, Strawberry. jeruk. Ya memang bisa dicampur itu. Wah, kenapa? Ya karena liquid. Yang jelas ada nikotin dan ada campuran itu. Nah, yang berbahaya adalah kita semua bisa cek di berita ya, tinggal diklik aja, diketik di situ. Nah, misalnya diketik vape sabu gitu ya. Nanti berita itu akan banyak keluar di sana ini tentang Polda Metro Jaya menggerebek pabrik liquid mengandung sabu. Wah, vape, liquid vape mengandung sabu. Itu banyak beritanya. Dan bahkan ada dijual online ya. Jadi liquid vape sabu gitu. Itu keluar semua. Jadi ternyata sekarang malah dipakai ya oleh para pengedar untuk mengedarkan narkoba. Sabu kan narkoba. Iya. Nah, diedarkan pakai liquidnya vape. Jadi malah kayak disalahgunain ya, Bu ya? Iya, gimana ya? Memang gimana Ya, kita mau mengendalikan? Susah kan? Belum ada peraturan jelasnya juga terkait liquid itu seperti apa juga. Iya. Kayak gitu. Pabriknya nggak ada. Kalau Nah, pabrik iya. gede gampang kan? Kita Mungkin. tinggal cek aja di pabriknya, dikendalikan kayak apa. Lah ini kan toko-toko kecil bisa keluarkan. Wah, petugasnya butuh seberapa untuk ngecek itu? Dan untuk ngecek itu kan dibutuhkan lab. Betul. Nah, berapa biaya untuk ngecek di lab? Nah, itu uang lagi. Jadi sulit untuk dikendalikan. Jadi vape lebih berbahaya. Oke, jadi ya teman-teman bisa dengar semua ya, kalau vape itu justru malah lebih berbahaya karena isian dari liquidnya sendiri itu kita belum tahu itu isi apa. Selain tadi ada berita bahwasannya liquidnya tadi diisi dengan
sabu dan narkoba dan sebagainya, dan sebenarnya juga vape ini kan mengandung bahan kimia ya. Jadi harusnya itu justru malah lebih berbahaya lagi buat tubuh kita kayak gitu. Oke, selanjutnya ini saya nih nemu ada kemunculan produk atau kayak inovasi namanya itu nikotin gum. Jadi inovasi ini tuh pengobatannya untuk ketergantungan tembakau, jadi pada para pasien yang memang ingin berhenti merokok. Nah, justru ini malah kemunculan produk ini malah jadi inovasi, solusi ataupun alternatif bagi pasien tersebut, atau justru malah jadi masalah baru apalagi di Indonesia sekarang. Iya, kita kalau yang ada di tobacco control itu tidak pernah meminta orang untuk dia terapi nikotin itu dengan menggunakan nikotin atau menggunakan obat ya, tidak. Biasanya kita dampingi dengan konseling gitu ya, kemudian hipnoterapi begitu. Jadi tidak pernah menggunakan obat gitu ya. Nah, ini nikotin gum ini gitu ya, ini belum terbukti juga gimana dia bisa mengurangi perilaku merokok. Betul. Sebetulnya itu cuma mengalihkan aja kan dari rokok yang vape itu tadi betul. ke gum, Mengalihkan kan dia isu. sama aja. Karena dia tetap mengandung nikotin. Iya ya. Ya, nikotinnya itu kan tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Betul, Jadi sebenarnya. nikotin itu harusnya kan 0% di tubuh kita. Betul. Ini kan ya tetap memasukkan nikotin, terus apa bedanya? Ya, jadi sebetulnya tidak ada fungsinya juga. Itu adalah bentuk lain dari merokok sebetulnya. Berarti ini produknya agak sedikit nggak berguna sama sekali ya, bahkan kayak untuk di tubuh kita sendiri gitu. Ya untuk taktik penjualan Iya, ya, kayak produk extended ya. Yes. Dulu makan tuh cuma pakai tangan, sekarang pakai sendok. sendok. Terus sendoknya dibentuk macam-macam gitu. Yang mulai kecil, gede dan sebagainya. Iya, sama lah kayak gitu. Oke. Karena tadi udah mendengar segala isi dan sebagainya, gimana nih? Jadi inti dari segalanya kan kayaknya dari solusi yang tadi sebutin, mulai dari vape itu dianggap sebagai lebih aman juga bukan solusi, terus nikotin gum juga bukan solusi. Nah, kira-kira nih menurut Ibu sendiri, solusi yang tepat untuk permasalahan itu seperti apa? Apalagi kita sebagai dari sisi kesehatan masyarakat ya, menangani seperti ini tuh gimana? Ya, jadi kalau kita lihat dari hasil penelitian dan juga testimoni dan dari orang di sekitar kita gitu ya, sebetulnya para perokok ini anehnya adalah bisa tiba-tiba berhenti merokok ketika sakit. Benar kan? Yang kedua ketika puasa. Puasa lo 1 bulan, kok bisa berhenti merokok 1 bulan? Betul. Tidak usah menggunakan nikotin gum. Tidak usah menggunakan vape, tiba-tiba berhenti, kok bisa ya? Nah, ini kan berarti variabel yang harus dilihat, faktor yang harus dilihat. Apa sih yang menyebabkan seorang perokok bisa tiba-tiba berhenti merokok sekalipun dia perokok berat? Kalau sakit dia dipaksa untuk berhenti merokok, ternyata bisa, dan dia justru terbantu gitu ya untuk tidak mempercepat kematian gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya variabel terbesar untuk seseorang berhenti merokok itu sebetulnya ya niat ya. Kalau dia sudah punya niat tuh, ya sudah aku tidak mau merokok karena seperti ini. Sama ketika seseorang sakit kemudian dia langsung punya niat kan, oke lah aku tidak mau merokok lagi gitu karena aku sakit ini gitu ya. Nah, ternyata itu bisa. Jadi variabel terbesar sebetulnya adalah niat gitu ya. Kemudian dari testimoni para perokok ini kita tahu bahwa karena di otak dia ini sudah kena kecanduan nikotin, seseorang yang dia berhenti merokok ketika melihat batang rokok aja itu sudah terangsang untuk merokok lagi. Karena di otak dia sudah terekam itu. Ya, kemudian melihat gambar rokok, dia pengen merokok lagi. Melihat orang di sekitarnya merokok, dia pengen kembali merokok lagi. Begitu. Mencium bau tembakau, dia pengen lagi seperti itu. Jadi seperti sudah ngecap di otaknya gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan, kalau kita tanya sebagian besar perokok, mungkin hampir 100% perokok tuh pengen berhenti merokok. Tetapi mereka tidak bisa karena adiksinya. So setiap perokok harus niteni diri sendiri. Jadi misalnya, saya ini kalau bersama dengan teman-teman saya si ABC itu kok pengen merokok lagi ya. Ya sementara jangan ketemu teman-teman ABC. Cari yang DEF aja. Gitu ya. Terus kuatkan niat itu tadi. Ingat seperti waktu puasa ya, dari pagi utuk-utuk sampai malam gitu ya. Bisa loh nggak merokok. Ya, mungkin
karena puasa ini mewajibkan untuk nggak makan dan meminum, ada rokok pun berhenti gitu kan. Iya. Terus bisa juga ini sih, ada testimoni dari Surabaya, itu ada ayah yang dia ini akhirnya berhenti merokok. Kenapa? Karena membuat perjanjian dengan satu keluarga. Jadi kalau si ayah ini merokok, dia harus ngasih uang 10.000 ke celengan. Wah. Yang ditaruh oleh keluarga itu, oleh anaknya. Jadi begitu ayah merokok, dia harus nyelengi 10.000 di situ gitu. Akhirnya dia berhenti. Ya, jadi mesti mengenali diri sendiri. Saya bisa dengan cara seperti apa begitu ya. Kemudian beberapa kampung di Surabaya ini kan juga KTR ya, kawasan tanpa rokok begitu. Nah, kita melihat bahwa di sana ini ternyata yang aktif adalah kadernya. Ada satu kampung itu yang dia satu gang gitu ya, satu gang panjang begitu ya. Nah, itu dari depan gang ini sampai itu 200-an ini loh, 200-an rumah tangga di situ ya. Itu sudah tidak ada yang merokok. Kalau merokok si bapak ini harus keluar dari gang itu. Jadi jalan cukup jauh. Dan itu ternyata berhasil mengurangi perilaku merokok. Ya, seperti itu. Nah, kami di UNER kenapa menerapkan zero tolerance of smoking itu dalam rangka melatih itu. Karena manusia itu terkadang ya ada yang bisa langsung berhenti itu tadi ya, tapi ada yang berhentinya itu bertahap begitu. Dari biasanya 2 pak, sehari jadi 1 pak, sehari jadi setengah pak, lama-lama tinggal 3 batang, lama-lama 2, 1, lama-lama tidak. Nah, zero tolerance of smoking yang ada di UNER ini sebetulnya mau membiasakan orang untuk setidaknya selama jam kerja kan, berarti dari pagi sampai sore itu jangan merokok. Kalau merokok kan harus di luar pagar. Ada effort untuk keluar pagar gitu ya. Atau nunggu nanti pulang kerja. Nunggu nanti waktu pulang ke rumah. Jadi setidaknya 9 jam tidak merokok. Besok bulan berikutnya mungkin 10 jam. Bulan berikutnya mungkin 15 jam. Bulan berikutnya bisa terbiasa 20 jam lalu 24 jam. Kita berharap bisa ke sana gitu. Jadi kayak melatih kebiasaan supaya pelan-pelan nggak merokok. Dan orang ini kebanyakannya kalau nggak penyesalan dulu, ada penyakit dulu, kalau nggak ada sanksi dulu, baru dia nggak merokok lagi. Tapi bener sih, itu jadi step bertahap-tahap kayak gitu buat nggak merokok lagi. Iya. Karena merokok itu kan juga eman-eman ya. Eman-eman maksudnya gini, dia bukan cuma merusak tubuh kita kan, karena ada banyak sakit akibat rokok. Tetapi juga menyebabkan kantong bolong. Betul. Boros banget, satu rokok aja sekarang udah mungkin sampai 30.000. Padahal 30.000 bisa dibeli apa? Makanan yang enak-enak banyak tuh di luar sana. 30.000 kalau 1 bulan kan 900.000 Mbak. Tuh, malah tambah lagi. Kalau 1 semester itu kan 9 kali 6 tuh 4.800.000. Terkadang mahasiswa ini ya minta diskon UKT, minta diskonnya berapa? 4 juta. Loh, kamu sehari ngerokok berapa? 1 pak 30.000 kalikan sebulan 900.000 kali 1 semester 4,8. Minta diskonnya 4 juta. Berarti kan 4 juta diskon ini dipakai untuk pembelian rokok. Nah, ini kan tidak fair ya. Karena ketika dia minta diskon untuk UKT, sebetulnya ada pihak lain, mahasiswa lain yang harus menanggung UKT dia kan. Karena kita subsidi silang, statusnya kan begitu. Nah, ini kan tidak benar ya. Itu baru kita hitung 1 pak rokok. Nah, kalau satu keluarga itu ayahnya ngerokok, si anak itu sendiri ngerokok, masnya ngerokok, masing-masing 1 pak kali 3 loh. Berarti 4,8 kali 3 itu sudah hampir 15 juta. Itu 15 juta tuh bisa minta dipakai diskonnya 4 juta, 5 juta. Ini kan nggak fair gitu ya. Jadi kita mau melatih masyarakat kita untuk tidak seperti itu. Kalau beli daging berapa? 900.000 1 bulan, dapat berapa kilo? Banyak itu, bisa dimasak apa aja itu. Enak banget itu malahan daripada ngerokok ya. Nah, jadi kalau dipakai beli telur dapat berapa kilo coba? Makanya kuintal malahan telur itu. Nah, persoalannya adalah kemudian kita jadi banyak yang stunting dengan alasan tidak punya uang untuk membeli protein ya, entah daging, entah susu gitu ya, entah ikan, ayam. Padahal untuk pembelian rokok 900.000 sebulan. Anaknya enggak dikasih makan daging, nggak dikasih makan telur, nggak dikasih susu, terus ini kan kasihan ya, sebetulnya itu kan hak anak. Itulah. Untuk memperoleh pertumbuhan. Atau anaknya nggak disekolahkan dengan alasan kayak gitu. Tidak punya uang. Padahal untuk pembelian rokok 1 semesternya 15 juta. Gimana nih? Ini kan persoalan yang bulat-bulat yang kita harus ada solusinya ya di negara ini ya.
Nah, oke deh kalau gitu ya. Rokok tadi udah 30.000, vape aja udah ratusan ribu. Mau dikali berapa kali bulan itu udah bisa mencukupi, kalau misalnya yang punya keluarga itu udah bisa mencukupi sekeluarga itu udah dengan baik kayak gitu. Bisa sekolah S2, S3, Mbak. Nah, tuh harus yang bener tuh harusnya ditiru yang kayak gitu. Oke deh. Wah, ini ternyata sangat meaningful banget ya. Luar biasa sekali insight yang saya dapat dan kalian dapat juga dari Bu Wiwit pada hari ini. Dan kayak kita jadi paham sih bahwasannya mau rokok biasa, mau rokok elektrik itu nggak ada yang menjadi solusi gitu. Malah justru itu malah jadi menambah masalah baru dan semakin gede. Dan itu juga perlu dibarengin sama edukasi yang tepat juga. Nah, sebelum ditutup nih, kira-kira dari Bu Wit sendiri ada nggak pesan 1-2 kata terkait tema kita hari ini bagi remaja yang di luar sana? Kayak gitu. Ya, buat para remaja ya, ini kan hidup kamu, ini tubuh kamu, ini masa depan kamu. Jangan biarkan orang lain yang mengendalikannya. Jadi kamu harus kendalikan tubuh kamu, masa depan kamu, hidup kamu, uang kamu gitu ya. Sudah tahu bahwa vape, rokok itu menyebabkan tubuh kamu sakit. Kenapa kamu tetap melakukan itu? Sudah tahu bahwa rokok itu membuat uang kita menipis. Kenapa kok tetap melakukan itu? Itu menghancurkan masa depan kita sendiri. Jadi monggo semua adik-adik ya, para remaja, jagalah badanmu, jagalah tubuhmu sendiri, uangmu sendiri ya, masa depanmu, bangunlah itu untuk diri yang lebih baik gitu ya. Tidak usah terlalu resah kalau temannya ngomong ini itu. Iya, Mereka bisanya ngomong doang. Memangnya kalau ada apa-apa dengan tubuhmu, mereka yang tanggung jawab. Nah, Ada apa-apa dengan masa depanmu, mereka yang tanggung jawab. No, kamu sendiri yang harus menanggungnya. Jadi ayo kita rawat tubuh kita rawat hidup kita rawat masa depan kita. Semangat ya anak-anak remaja. Oke, makasih ya Bu. Ternyata pesan 1-2 kata ini langsung bermakna banget ya didengarnya. Oke, terima kasih Bu Wiwit atas kesempatan waktunya udah bisa berbagi ilmu dan juga insight yang sangat-sangat meaningful di podcast kali ini. Semoga ilmu yang kita bisa berikan ini bisa membuka wawasan lebih sehat lagi. Dan tentunya Sobat Sehat semua dapat bisa hidup lebih sehat lagi. Oke, sebelum kita tutup, buat sobat yang pengen dengerin nih, Sobat Sehat yang pengen dengerin, nggak cuma nanti episodenya nggak cuma ada di YouTube PKIP FKM UNER, kalian juga bisa dengerin di Spotify maupun Instagram dari BEM FKM UNER dan juga PKIP FKM UNER. Oke, nah aku tutup nih. Stay healthy, stay smart, dan jangan mudah tergoda sama tren yang belum tentu sehat buat kalian. Saya Kalista, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Health Promotion Talk, HPT, Voice of Health Communication. Bye-bye.